Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tidak mengerti dan penasaran kenapa kelinci dijadikan hewan percobaan. Begini penjelasannya nih. Siapapun pasti tahu kalau kelinci dikenal sebagai salah satu hewan percobaan dalam satu proyek atau apapun gitu yang selalu digunakan dalam penelitian pasti kelinci. Sehingga dari situlah berkembang ungkapan yang sering terdengar di telinga kita nih, yang nggak asing lagi, kalimat kelinci percobaan. Gue mau jadi kelinci percobaan gitu, umpama kayak gitulah. Tapi sebenarnya apa sih alasan pastinya kenapa kelinci dijadikan hewan percobaan? Kenapa nggak hewan lain seperti kucing, anjing, tupai atau hewan-hewan lainnya? Nah, perlu diketahui kelinci adalah hewan percobaan untuk percobaan-percobaan yang meliputi percobaan kategori hewan kecil. Kalau percobaan yang meliputi hewan besar biasanya menggunakan monyet atau sejenisnya. Tapi kalau yang kecil-kecil ngetes dulu awal-awal bisa pakai kelinci. Kategori percobaan kecil pun bukan cuma kelinci aja sebenarnya sih, tapi ada juga kayak tikus, anak babi, hamster. Ada beberapa, ada selain kelinci sih. Tapi lebih umum pakai kelinci gitu. Biar fokus bahas kelinci dulu nih ya. Kelinci pertama kali digunakan dalam sebuah penelitian pengembangan vaksin pada tahun 1881. Saat itu, Louis Pasteur menggunakan kelinci untuk mengembangkan virus vaksin rabies. Jadi untuk melawan rabies lagi ditelitinya untuk mencari vaksin obatnya, dibuat percobaannya ke kelinci. Nah, sejak digunakan dalam penelitian si Pasteur itu, kemudian kelinci dijadikan hewan percobaan dalam pengembangan obat sipilis, tuberkulosis, HIV, AIDS, penyakit hati, serpes, dan jenis-jenis penyakit lainnya udah ngikut pakai kelinci. Sejak pertama kali digunakan tuh kesininya pakai kelinci terus. Seperti biasa di dunia ini nih, ada hitam ada putih. Nggak semuanya pro juga, pasti ada juga yang kontra. Ketika kelinci dijadikan hewan percobaan, sejumlah organisasi animal, hewan anti kekejaman, organisasi anti kekejaman hewan itu buka suara dan protes. Mereka meminta menekan penggunaan hewan sebagai alat percobaan tersebut, kalau bisa dikurangin atau dihapus atau cari solusi lain lah. Sebab praktek ini nih dapat menyakiti dan membahayakan hewan-hewan percobaan dan juga ya kejam, masuk kategori kejam gitu. Kalau hewan sehat disuntik jadi mati gitu kan, termasuk kejam, pembunuhan gitulah, pembunuhan hewan. Ini organisasi hewan lah. Karena komplain dari organisasi seperti ini, kekejaman hewan itu, pernah kelinci yang digunakan dalam penelitian racun pada kosmetik tuh ada perusahaan lagi meneliti penggunaan racun buat sehari-hari pakai kelinci, langsung dihentikan. Karena dalam penelitian itu si kelinci memang sudah pasti akan mengalami kerusakan mata dan iritasi kulit, dan itu jatuhnya menyiksa. Jadi sebelum percobaan udah tahu nih kalau ini kelinci disuntik akan mengalami itu tadi, kerusakan mata dan lain-lainnya itulah. Karena itulah akhirnya si produk kosmetik itu, perusahaan itu mendukung organisasi anti kekejaman hewan itu pun, dan dia menghentikan praktek ini dan memasang label anti kekejaman hewan di produknya tuh. Nah, terlepas dari proses percobaan apapun yang dilakukan, tetap aja masih banyak yang menggunakan kelinci sebagai bahan percobaannya. Sekarang kita ulas nih, kenapa sih kelinci terpilih? Kenapa dijadikan hewan percobaan? Yang pertama, kelinci itu jinak dan gak agresif. Kelinci adalah hewan yang sopan lah gitu, baik lah gitu, sehingga lebih mudah ditangani dan diamati. Kelinci tidak menyerang manusia secara buas, menggigit secara ganas gitu atau bercakar-cakar gitu. Karena kelinci itu baik budi pekerti. Inilah yang membuat para ilmuwan sama peneliti suka menggunakan jasa dari tubuhnya si kelinci. Yang kedua, jumlah kelinci itu banyak dan mudah dikembangbiakan. Di luar jenis dan harganya, pada dasarnya kelinci memang mudah dikembangbiakan dan dianggap sangat ekonomis jika dibandingkan dengan biaya atau untuk memperoleh hewan-hewan lain yang lebih besar. Meskipun struktur mikro dan makro tulang kelinci nggak ada mirip-miripnya dengan manusia, tapi tahap awal kelinci bisa dijadikan hewan percobaan dulu nih sebelum uji coba lanjutan pada hewan besar. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan pada kelinci ini, pada uji coba ini lebih rendah. Pertama, kalau ntar gagal kan nggak berjalan sesuai rencana, ruginya nggak terlalu banyak juga. Kira-kira seperti itulah. Yang ketiga, siklus usia yang pendek. Siklus hidup kelinci ini terdiri dari siklus hidup yang pendek, yaitu masa dalam kandungan, menyusui, dan menjadi dewasa. Jadi satu siklus itu dari lahir sampai mati itu pendek, dari lahir sampai dewasa pendek. Hal ini membuat kelinci dapat segera
menjadi hewan percobaan setelah lahir nih, daripada hewan-hewan besar yang punya siklus hidup lama. Kayak gajah tuh harus nunggu bertahun-tahun dulu biar sampai dewasa. Makanya begitu mau diuji coba ke yang lain tuh rada lama. Kalau kelinci lebih cepat dewasanya, hitungan bulan aja udah dewasa dia. Yang keempat, perizinan. Kategori kelinci sebagai hewan kecil membuat perizinan penggunaan kelinci di percobaan gitu. Terkadang hanya perlu izin dari komite etik aja lokal setempat aja sih, nggak perlu ke mana-mana. Beda mah kalau kita pakai hewan-hewan besar lainnya kan ada izin, ada ini rada rumit. Kalau paling nggak kalau mau menggunakan hewan besar tuh ada izin dari pusat. Kalau ini kan kalau kelinci dari lokal aja. Itu pun cuman komite etik aja. Dengan begitu penggunaan kelinci sebagai hewan percobaan saat dianggap menghemat waktu, menghemat urusan perizinan yang biasanya ketat atau berlibat-libat, lebih simpel kalau pakai kelinci. Yang kelima, fasilitas kandang atau pemeliharaan sementara. Fasilitas pemeliharaan sementara yang harus disediakan di namanya hewan menjadi bahan percobaan ya, pasti harus disiapin yang namanya tempat atau kandangnya. Kalau hewan besar yang akan dibedah, tentunya biaya kandang, ruangan, makan dan lain sebagainya lebih besar dari kelinci, bener nggak? Karena itu hewan kecil seperti kelinci dianggap mudah lah digunakan dalam masa persiapan. Kan kalau kita umpama nih jadwal operasinya atau jadwal percobaannya 2 hari lagi, dari sekarang udah nyiapin tuh ruangan, makan kelincinya, apanya semua. Kan lebih simpel kalau kelinci cuma kandang kecil. Coba kalau anjing gede, apa gitu, gede, ruangannya gede, makannya lain, berisik tempat. Apalagi kalau hewannya rada-rada ganas gitu kan. Nah, itulah 5 yang akhirnya membuat kelinci alasan yang akhirnya membuat kelinci dijadikan hewan percobaan. Sekarang udah tahu semua kan? Jadi kalau dengar kata kelinci percobaan, alasannya apa sih? Kenapa harus kelinci percobaan gitu ya? Kenapa nggak kucing percobaan gitu ya? Atau apa percobaan, kambing percobaan, sapi percobaan gitu ya? Lebih familiar kelinci lah. Nah ini alasannya 5 hal itu. Kalau nggak jelas dengar ulang aja lagi. Suaranya bukan belibet, emang cara ngomongnya begini. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Yang dengan kemampuannya segini aja masih mau berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah masa sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.